Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jessie Marta Aprilia Panjaitan dengan NIM 2007651 dari kelas 3A, Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam Voice First kali ini, saya akan membahas mengenai kekuatan dan kelemahan masyarakat multikultural Indonesia. Masyarakat multikultural disusun atas 3 kata, yaitu masyarakat, multi, dan kultural. Masyarakat artinya adalah sebagai satu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat terus-menerus dan terikat oleh rasa toleransi bersama. Multi berarti banyak atau beraneka ragam, dan kultural berarti budaya. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri atas banyak struktur kebudayaan. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya suku bangsa yang memiliki struktur budaya suku bangsa lainnya. Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihannya. Dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat, serta kebiasaan. Acuan utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikultural adalah multikulturalisme, yaitu sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Ciri-ciri masyarakat multikultural yang pertama mempunyai struktur budaya lebih dari satu. Lalu nilai dasar adalah kesepakatan bersama yang sulit bisa maju. Struktur sosial sifatnya non-komplementer. Lalu terjadi dominasi ekonomi, politik, dan sosial budaya. Selanjutnya proses integrasi berjalan lambat. Dan yang terakhir terjadi konflik sosial yang berbau sara. Indonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Kenyataan ini dapat dilihat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Pada prinsipnya, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai perbedaan, sehingga nantinya perbedaan tersebut tidak menjadi sumber konflik dan perpecahan. Sikap saling toleransi inilah yang nantinya akan menjadikan keberagaman yang dinamis, kekayaan budaya yang menjadi jati diri bangsa yang patut untuk dilestarikan. Indonesia memiliki berbagai karakteristik seperti jumlah penduduk yang besar, wilayah yang luas, posisi silang, yaitu Indonesia terletak di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dan dua benua, yaitu Asia dan Australia. Lalu kekayaan alam dan daerah tropis, kualitas hidup yang tidak seimbang, dan perbedaan dan kekayaan etnis. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa keragaman suku bangsa yang dimiliki Indonesia adalah letak kekuatan bangsa Indonesia itu sendiri. Selain itu, keadaan ini menjadikan Indonesia memiliki nilai tambah di mata dunia. Namun, di sisi lain, realitas keanekaragaman Indonesia berpotensi menimbulkan konflik sosial berbau sara, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengelola keragaman suku bangsa diperlukan guna mencegah terjadinya perpecahan yang mengganggu kesatuan bangsa. Konflik yang terjadi di Indonesia umumnya muncul sebagai akibat keanekaragaman etnis, agama, ras, dan adat, seperti konflik antar etnis yang terjadi di Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Papua, dan lainnya. Pengaruh yang paling dominan dalam terbentuknya masyarakat multikultural adalah sikap mental masyarakat itu sendiri. Sikap masyarakat yang cenderung primordial dan tidak adil akan menjadi faktor penghambat terciptanya masyarakat multikultural tersebut. Kondisi itu dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan apabila kekuatan dari terciptanya masyarakat multikultural tersebut dapat disadari oleh semua pihak. Kekuatan dari masyarakat multikultural dapat dilihat dengan terdapatnya keanekaragaman budaya, suku, ras, dan lainnya yang tidak sama membuat masyarakat dapat lebih terbuka ketika menjalin hubungan sosial. Lalu dengan adanya masyarakat multikultural memberikan ikatan kuat ketika harus menerima kekurangan dari masing-masing kelompok yang ada di masyarakat. Lalu dengan adanya masyarakat multikultural
bisa saling berbagi ilmu pengetahuan dan saling menghargai antar satu budaya dengan budaya lainnya, sehingga menggambarkan apabila perbedaan tersebut bukan suatu pembatas untuk menjalin suatu hubungan. Multikulturalisme merupakan alat untuk membina dunia yang aman dan sejahtera. Dengan multikulturalisme, bangsa-bangsa duduk bersama, saling menghargai, dan saling membantu untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapi oleh suatu masyarakat secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada masyarakat lain pula. Multikulturalisme mengajarkan suatu pandangan bahwa kebenaran itu tidak dimonopoli oleh satu orang atau kelompok saja, tetapi kebenaran itu ada di mana-mana, tergantung dari sudut pandang setiap orang. Masyarakat multikultural menganggap bahwa dengan saling mengenal dan saling menghargai budaya orang lain, dapat tercipta kehidupan yang penuh toleransi untuk terciptanya masyarakat yang aman dan sejahtera. Namun, terdapat pula kelemahan dari masyarakat multikultural yang dapat dilihat dengan munculnya sikap fanatik bahkan ekstrim ketika mendukung suatu kelompok tertentu. Lalu terdapat politik aliran yang lebih mengutamakan kemajuan suatu kelompok tertentu dalam bidang politik. Lalu muncul juga sikap primordialisme di mana memegang teguh suatu hal yang dibawanya dari lahir, baik itu tradisi, suatu kepercayaan, atau lainnya. Lalu menjadi pemicu munculnya konflik karena terdapat keanekaragaman yang ada. Lalu muncul juga sikap etnosentrisme, yakni pandangan menurut pada masyarakat dan kebudayaan yang dianutnya menjadikan dapat berakibat merendahkan kelompok lain. Menurut saya, salah satu cara terbaik untuk merespon multikulturalisme agar dapat berjalan dengan baik di Indonesia adalah dengan menjadikan sekolah-sekolah sampai tingkat universitas sebagai pusat sosialisasi dan pembudayaan nilai-nilai yang dicita-citakan ini atau dapat disebut dengan pendidikan multikulturalisme. Inti dari multikulturalisme adalah toleransi yang diperuntukkan untuk kepentingan bersama dan menghargai kepercayaan serta interaksi dengan setiap anggota masyarakat, serta menumbuhkan sikap saling menghargai tanpa membedakan kelompok-kelompok seperti gender, etnis, ras, budaya, strata sosial, dan agama. Adapun beberapa pendekatan lainnya dalam proses pendidikan multikulturalisme yaitu mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi, dan teori dalam mata pelajaran atau disiplin ilmu. Yang kedua, membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran. Yang ketiga, menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi ras, budaya, ataupun sosial. Yang keempat, mengidentifikasikan karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka. Dan yang kelima, pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga informasi yang saya berikan dapat membantu dan menambah wawasan bagi teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih.